Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lia Solihatul Amalia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan IPA di Universitas Tidar Magelang. Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 8 Semarang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan bisa dipimpin berdoa. Selamat pagi. Untuk pembelajaran hari ini sebelum Bulia mulai, Bulia mau cek dulu kehadiran kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Abiu. Satu. Yes. Kenapa? Oke. Sakit. Oke. Cuacanya lagi nggak menentu, minta tolong dijaga kesehatannya karena hujan sudah mulai datang. Panas udah mulai hilang, oke? Es 3000-an sudah mulai enyah, Indomie pakai telur sudah mulai tampil, oke? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu apa? Apa? Perubahan fisika dan kimia. Masih ingat perubahan fisika dan kimia? Masih. Tak cek saya. Oke. Kalau itu gambar apa? Es batu. Es batu. Kalau misalkan kita biarkan di suhu ruang, apa yang terjadi? Cair. Dari es batu menjadi cair. Itu termasuk perubahan fisika apa kimia? Fisika. Fisika. Cek ingat. Sip. Lanjut. Gambar apakah itu? Lilin itu diapakan? Dibakar. Dibakar. Kalau sumbunya dibakar, maka yang terjadi adalah lilinnya meleleh. Kalau sumbunya hangus. Oke. Pas hangus seperti itu, berarti itu perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia. Masih ingat ya? Oke. Nah, materi kita nanti ada hubungannya sedikit. Sebelumnya tak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat mengetahui nilai massa jenis zat dengan benar. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi massa jenis zat. Jadi nanti kalian ada praktikum untuk menentukan massa jenis suatu zat. Nanti apa yang kita pakai ada deh. Nanti kita gunakan. Oke. Next. Untuk jenis penilaiannya nanti yang kita gunakan ada 3. Oke. Yang pertama kognitif. Untuk kognitif itu untuk mengetahui sejauh mana kalian paham materi ini. Nanti pakainya kuis. Oke. Nah, aplikasi yang kita pakai adalah Kahoot. Oke. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja. Jadi ketika kalian praktikum, Bulia sambil observasi. Nah, nanti akan Bulia amati mana yang bisa bekerja sama dengan baik, mana yang bisa diskusi aktif dengan temannya, dan mana yang pasif. Oke, nanti ada checklistnya. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Refleksi itu untuk sebagai observasi atau sebagai evaluasi kita ke depannya. Paham? Oke. Sebelum kita mulai, Bulia ada video yang bisa kalian lihat apa yang terjadi nantinya. Mungkin kalian nanti setelah melihat tayangan video ini bisa ngasih komentar terkait video yang kami tayangkan. Satu.
the strawberries float. Do you know what this one is? That's a line. A wine. The line is going to sink. We've got water here. If an object like the strawberries are, it will float. If something has particles that are closer together, it is more dense and it will sink. So far we have the strawberries float, put the line back in, and the line sinks. All right, can I have this? What are these? What is this? Oranges. Oranges. Do you think the oranges are gonna float or sink? Float, let's see. Okay. Float. Try this one. Watermelon. Do you think the watermelon will float or sink? Sink. Float. Oh, we're eating a strawberry. I had to fill this up all the way with water, so it's very full. My watermelon is Oke, floating. dari gambar tersebut, dari video tersebut yang kalian amati, bagaimana kondisinya? Buah apa aja yang dipakai? Semangka, terus anggur, terus pisang, apel, terus stroberi. Kalau kalian lihat tadi, kondisinya atau posisinya setelah dimasukkan ke dalam air itu sama atau beda? Bedanya seperti apa? Ada yang tenggelam, ada yang ngambang. Dari video itu yang tenggelam itu siapa? Yang ngambang? Terus pisang, stroberi. Oke. Kok bisa si anggur itu tenggelam tapi semangka itu malah mengapung? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena masanya berbeda. Oke, apakah masa nanti mempengaruhi dia melayang atau tenggelam? Nanti yang akan kita buktikan. Oke, padahal anggurnya kan kecil, ya toh? Semangkanya kan gede. Tapi kok malah anggurnya yang tenggelam, semangkanya malah yang melayangkan gitu. Oke. Nah, itu yang akan kita buktikan nanti di pembelajaran kita hari ini. Oke. Yang terjadi pada buah-buahan tersebut seperti yang kalian jelaskan tadi, jelas kondisinya berbeda, ya kan? Kemudian kenapa bisa begitu? Tadi si Pino beranggapan bahwa masanya berbeda. Si ini lebih berat, si ini lebih ringan. Mungkin seperti itu ya. Oke, apakah nanti berpengaruh? Mari kita lihat nantinya. Oke. Yang akan kita pelajari adalah tentang massa jenis zat. Oke. Nah, itu. Oke. Massa jenis zat. Apa itu massa jenis zat? Nanti akan kita ulas melalui kegiatan praktikum dan diskusi. Oke. Kegiatan kita satu praktikum, nanti masing-masing kelompok kuliah kasih LKPD sama alat bahannya. Kemudian ada diskusi, diskusinya pakainya window shopping. Window shopping itu nanti kalian keliling, jadi nanti satu kelompok yang setipe bahannya, jadi satu tuker, ada yang hijrah, ada yang stay, nanti menjelaskan. Sama dengan kelompok yang lain. Nanti dinding yang kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Oke. Next. LKPD. Mari bereksperimen. Di sini Bulia nanti akan kasih LKPD sama mind mapping yang harus kalian diskusikan dan kalian isi. Oke? Sama nanti minta tolong kalau Bulia udah ngasih LKPD, satu anggota kelompoknya ngambil alat bahan ya. Oke, sip. Kelompok 6. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ini untuk mind mappingnya.
Sorry, ketinggalan mind mappingnya. 4 3 2 1. Oke, silakan perwakilan satu anggota kelompok untuk ngambil alatnya dibawa ke meja masing-masing kelompok. Hati-hati ya. Yang kelompoknya udah ngambil alat, silakan bisa bergantian untuk ngisi airnya. Silakan. Gelas ukurnya diisi air sesuai dengan LKPD yang ada. Di LKPD-mu diisi berapa mililiter itu? Diisi air dulu mas ininya, LKPD-nya dibaca, butuhnya berapa mililiter lah, disesuaikan dengan ininya. Oke. Berapa? 150. Nah, diisi 150 mililiter. Awas kertasnya. Ini yang disuntak biar nanti bisa presisi. Oke. Kelompok sini dapat praktiknya apa? Siang besar. Labu siam besar. Oke. Kelompok sini dapatnya? Siam kecil. Kecil. Kemudian kelompok ini prakteknya? Kentang kecil. Kentang kecil. Kelompok sini? Kentang besar. Oke. Perhatian semuanya. Untuk melakukan praktikum, kalian ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, apa yang harus diukur? Menimbang massa. Berarti massa bendamu itu tadi, benda yang Bulia kasihkan itu tadi, coba kalian timbang. Oke? Masanya sudah, lanjut ke volume. Iya, nanti ini diisi sini dulu sih, baru ke sini. Oke, kalau ini udah dapat. Nah, ini udah dapat volumenya. Berapakah volumenya? Udah dapat volumenya? Kalau udah dapat berarti ngitung Masanya. massa jenis. Masih ingat rumusnya? Masih. Nah, kalau lupa bisa buka di bukunya. Oke? Sip. Silakan bisa dibuka bukunya untuk nyari referensinya, massa jenis rumusnya. Ya. Tahap berikutnya adalah kalian memindahkan di mind mapping. Mind mapping itu yang kalian isi. Oke? Nah, di situ kan ada yang bentuk satu awan itu yang data kelompok lain. Lah itu nanti kalian isikan pas kalian diskusi window shopping. Oke, jadi kalian nyari datanya di situ. Paham? Mudeng? Oke, dilanjutkan praktikumnya. Oke, jadi pas window, perhatian, nanti pas window shopping yang kolom data kelompok lain itu nanti kamu peroleh pas window shopping. Oke, sebagai informasi, biar nanti kalian pas menjelaskan ke kelompok lain itu kamu nggak bingung, datanya bisa kamu tulis di buku tulismu, jadi kamu bisa menjelaskan pakai datamu itu. Misalkan masanya berapa, volumenya berapa,
Rho-nya berapa? Nanti informasi dari kelompok lain kamu juga tuliskan, oke? Yo. Barter pengetahuan bener, barter. Barter pengetahuan. Nah, tinggal tulis aja masanya berapa. Kentang besar, wortel besar. Masa sekian, volume sekian, masa jenis sekian. Itu aja. Oh iya. Gak usah yang poin ini aja. Nanti kamu nyari informasinya yang ini. Oke? Perhatian. Kalian juga sudah prepare ya. Nanti yang stay jaga tokomu, jaga inimu siapa? Nanti yang jalan-jalan siapa? Oke? Yang jaga kalau kelompoknya 5, yang jaga 2, yang 3 hijrah. Yang kelompoknya 6, yang 3 jaga, yang 3 hijrah. Oke? Oke? Ditentukan sekalian. Siap window shopping? Oke. Kelompok 1, 2 sana, 3, 4 sini, 5, 6 sini. Oke? 1, 2 sana, 3, 4 sini, 5, 6 sini. Oke? 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 Siap? Siap? Oke. Satu, sudah disediakan toh mana yang stay dan mana yang hijrah? Oke. Kelompok 1, 2 silakan. 1, 2 silakan menempatkan diri dulu. Ya boleh. Yang penting terlihat. Oke, 1, 2. Ini semuanya ke situ. Iya. Yang 1 sini, yang 2 sini ya. Yang 2 sini. 3, 4, siap-siap. 3, 4. Watch that. 3, 4 sini, sama situ, sama lemari ini. Semua kelompoknya ikut ya, karena nanti biar langsung perpindahannya cepat. Buku tulisnya jangan lupa dibawa buat ngambil kakaknya. Oke. Kelompok wortel kecil, kelompok wortel besar. Yang stay siapa sini? 1, 2. Yang stay 1, 2. Berarti 3 ke sini, 3 ke sini. Oke? Siap, laksanakan. Sini gantian. Yo. Paham? Nah, yang stay menjelaskan. Silakan bisa dijelaskan. Tadi yang diperoleh, yang datang, yang hijrah bisa mencatat hasil dari kelompok lain. Oke? Ini sudah? Datanya sudah dapat? Ya. Oke. Untuk masa jenisnya dapatnya sama atau beda? Sama.
Sama. Lah nanti ketika kok bisa sama kira-kira kenapa? Karena bahannya sama atau beda? Sama, karena sama-sama wortel. Paham? Beda cerita kalau ini wortel, ini kentang, otomatis akan berbeda. Paham sampai sini? Ukuran segini mas ini sama. Sama, akan sama kecuali nanti wortelnya yang satu kesimpulannya tulis. Kesimpulan ditulis ya. Kesimpulan dan itunya ditulis. Oke, data yang kalian peroleh tadi itu kesimpulan sama data dari kelompok lain kamu tuliskan di mind mappingmu sehingga kamu bisa tahu apakah nilainya sama atau berbeda. Paham? Oke. Sudah? Sudah? Balik yuk. Balik. Oke, kalau sudah silakan bisa kembali ke tempat, itunya di bawah mind mappingnya. Mind mappingnya di bawah. Kembali ke tempat masing-masing. Minta tolong neracanya ditaruh di sana semua. Airnya dituang yang di gelas ukur besar. Wortelnya tetap di situ, airnya dituang. Oke, minta tolong. Minta tolong. Jangan di situ aja, buat diskusi kita. Airnya tuang situ, tuang yang besar. Wortelnya tetap di gelas yang kecil, karena masih kita pakai. Neracanya, silakan bisa diletakkan kembali. Hasil diskusi kalian tadi dengan window shopping sudah dapat data dari kelompok lain? Sudah sharing-sharing? Oke, sekarang Bu Lia cek dulu yang wortel. Untuk wortel, massa jenisnya dari kelompok yang wortel kecil berapa? Yang kenceng. 1,01. Yang ke wortel besar? 1,01. Sama atau beda? Sama. Kenapa bisa sama? Bahannya sama. Oke, karena bahannya sama-sama wortel. Kalau kalian lihat, masanya itu sama atau beda antara wortel kecil sama wortel besar? Beda. Volumenya sama atau beda? Beda. Tetapi kan volumenya ngikutin masanya tadi ya toh. Semakin wortelnya besar, volumenya ikut besar, ya kan? Maka perhitungannya akan hampir sama. Oke? Sekarang untuk yang labu siam kecil sama labu siam besar. Untuk labu siam kecil, massa jenisnya berapa? Massa jenisnya 0,80. Yang labu siam besar 0,88. 0,80 sama 0,88 itu kira-kira selisihnya dikit apa banyak? Dikit banyak, dikit banget. 0,08 sama itu kan dikit banget. Berarti ini kan hampir sama ya kan? Nah, Bu, kenapa bisa berbeda? Bisa jadi ketika kalian pas ngukur masanya itu kurang pas dikit, ya toh? Bisa jadi seperti itu. Tapi hampir sama. Oke? Untuk berikutnya, yang kentang kecil sama kentang besar. Kentang kecil massa jenisnya berapa? 1,08. 1,08. Yang kentang besar? 1,07. Kira-kira perbedaannya banyak apa dikit? Dikit, hanya 0,02 tok, ya kan? Itu kan hampir mirip, ya toh? Karena bahannya sama. Itu juga hampir sama. Kasusnya kayak kelompok ini bisa jadi pas ngukurnya mungkin kurang teliti dikit atau mungkin terlihatnya berbeda. Oke? Nah, sekarang kita cek apakah nanti dia itu akan tenggelam atau melayang atau mengapung. Kuliah punya air di sini. Mungkin bisa dicek dulu untuk yang kelompok wortel. Kelompok wortel kecil sama wortel besar bisa maju ke depan untuk menceburkan ini ke depan. Oke. Kalau kalian lihat, apa yang terjadi? Yang satu mengapung, yang satu tenggelam. Kalau mengapung, berarti dia itu massa jenisnya atau kerapatannya lebih rapat atau lebih renggang? Renggang. Kalau tenggelam, berarti dia lebih rapat atau lebih renggang? Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita cek untuk yang labu. Saatnya labu tampil.
Ini yang besar. Yang kecil. Kalau kalian lihat, apakah dia tenggelam? Tenggelam enggak? Tenggelam. Berarti dia massa jenisnya. Berarti labu siam ini dia rapat apa renggang? Rapat. Paham? Mudeng. Jadi massa jenis itu adalah kerapatan suatu benda. Oke? Terima kasih. Next, persiapan kentang. Kita masak sop hari ini. Apa yang terjadi? Tenggelam apa mengapung apa melayang? Tenggelam. Ini kasusnya sama kayak yang tadi, semangka sama anggur ya toh. Yang anggurnya tenggelam, yang semangkanya malah melayang karena pengaruh massa jenis. Paham sampai sini? Oke. Bisa duduk kembali ke tempat? Oke. Massa jenis benda dipengaruhi oleh itu massa dan volume. Jadi massa sama volume itu berpengaruh. Kalau benda itu rapat atau massa jenisnya besar, maka dia akan tenggelam apa mengapung apa melayang. Ulangi yo. Kalau benda itu massa jenisnya besar, lebih besar daripada zat cair, maka yang terjadi dia akan tenggelam apa melayang apa mengapung? Tenggelam. Kalau misalkan benda itu massa jenisnya lebih kecil daripada zat cair, maka dia akan mengapung. Kalau benda itu massa jenisnya hampir sama dengan zat cair, maka dia akan melayang. Paham konsepnya? Hubungan dari massa jenis dengan tenggelam, mengapung, melayang, mudeng? Oke, sip. Selanjutnya adalah ice breaking time. Mau ice breaking? Ice breakingnya kalian tahu yang siap gerak tembak dor? Kita sepakati. Mau nama buah atau nama hewan? Hewan. Oke, hewan. Unta. Unta, ingat-ingat ya. Unta, banteng, kura-kura, hiu, cupang, kucing. Oke, sudah ingat? Sudah ingat? Oke, siap? Ya, misalkan ya, oke, misalkan yang langsung siap, gerak, tembak, kura-kura. Berarti kura-kura yang berdiri. Oke, terus kura-kura mulai lagi. Siap, gerak, tembak. Dia pilih siapa? Itu yang berdiri. Siap. 1, 2, 3. Siap, gerak, tembak, dor, cupang. Siap, gerak, tembak. Jangan sampai lucu nanti. Siap, gerak, cupang. Siap, gerak, tembak.
adalah penilaian. Penilaian silakan bisa diambil HP-nya. Oke, untuk pinnya bisa diketikkan di situ. 26937. Ketik kahoot.it. Oke, bukannya di kahoot.it ya, yang titik .it. Oke, nah kalian tuliskan namanya, nama panggilan aja nggak apa-apa, biar nggak begitu panjang. Oh, wes 33. 1, 2, 3. Jangan sedih. 3, 2, 1, on. Oke. Soalnya di depan kalian jawabnya biru, kuning, merah, hijau, sesuaikan dengan jawaban itu. Yo, baru 10 yang menjawab. Waktunya tinggal 5 detik lagi. 3, 2, 1. Next. Yang pertama, Ozi. Yang kedua siapa? Siapa? Ata. Oke. Next ya. Jadi kalian mainnya sama waktu ini. Pertanyaan kedua. Konsentrasi. 30 detik dari sekarang. (14, 17, 19, 20, 21). Waktu kurang 8 detik. 29. Enggak apa-apa. 31. Oke, next. Jawabannya adalah mari kita lihat siapa yang jawabannya benar. Ozi benar. Oh, Jabar. Oke. 1.500 ber. Enggak, Jabar emang bisa kok, jangan salah. Yo, next, siap? Siap. Ayo, Paul. Oke. Mari kita lihat. Tepuk tangan untuk Kaisa. Oke. Gimana soalnya? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah gampang. Paham sampai sini? Paham? Oke. Next. Untuk kesimpulannya. Apa yang kita pelajari hari ini? Massa jenis. Rumus massa jenis adalah massa per volume. Oke. Yang kita praktekkan tadi bahannya apa saja? Wortel, kentang, labu siam. Masing-masing massa jenisnya sama atau beda? Beda. Oke, kalau benda massa jenisnya lebih besar daripada zat cair, maka yang terjadi akan tenggelam. Kalau benda massa jenisnya lebih kecil dari zat cair, maka dia akan mengapung atau mengambang. Kalau benda massa jenisnya hampir sama dengan zat cair, maka dia akan melayang. Paham pembelajaran hari ini? Paham pembelajaran hari ini? Oke, sip. Untuk berikutnya refleksi. Adakah yang mau memberikan kesan terkait pembelajaran kita hari ini untuk refleksinya? Bagaimana apa yang kita pelajari hari ini, massa jenis? Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Bagaimana yang menurutmu masih sulit? Yakin. Oke. Oke, untuk pembelajaran berikutnya, pengennya gimana? Coba ini, praktek mau? Tulis mau? Saya yang susah nyiapkan. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar untuk materi berikutnya bab 3 suhu. Oke. Kukira cupu, ternyata suhu kan gitu. Oke. Tetap jaga
jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu kayak kamu. Iya, kamu. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas.